Salam sehat dan bahagia kepada para pemirsa Pondok Darman Channel. Ya, saya Kadek Siwa Ambara akan memberikan renungan untuk hati dan jiwa. Kita sebagai manusia memiliki 3 bagian, yaitu tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Untuk kebutuhan tubuh dan pikiran, ya kita sudah biasa memenuhi segala kebutuhan tubuh seperti makan, minum, dan yang lainnya. Kemudian keinginan pikiran kita sudah bisa penuhi. Ya, apapun yang menjadi keinginan pikiran tentunya sudah bisa kita capai. Nah, ada dua lagi yang perlu kita penuhi kebutuhan, yaitu hati dan jiwa. Nah, di Pondok Darman Channel, saya Kadek Siwa Ambara akan memberikan renungan-renungan yang khusus ditujukan kepada hati dan jiwa. Nah, untuk renungan ini tidak perlu diperdebatkan oleh pikiran, ya, karena pikiran tidak mampu. Biarkan hati dan jiwa yang meresap, ya, yang menyimak, dan biar terjadi perubahan-perubahan pada hati dan jiwa kita. Ya, untuk saat ini mari kita bicara tentang apa sesungguhnya yang diinginkan oleh manusia. Manusia hanya ingin satu hal, yaitu bahagia. Kata bahagia begitu mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit dicapai. Kenapa begitu sulit mencapai kebahagiaan? Karena manusia dipenuhi dengan penderitaan. Ada 3 macam penderitaan yang kita miliki. Pertama, penderitaan fisik. Kedua, penderitaan mental. Ketiga, penderitaan spiritual. Penderitaan fisik itu bisa kita rasakan, ya, bisa kita saksikan dengan mata sendiri, ya, kita rasakan dengan tubuh kita, dengan alat perasa kita. Kemudian mental itu berkaitan dengan hati, perasaan, ya, perasaan. Sakitnya di sini tuh, di hati gitu loh. Kemudian yang ketiga, penderitaan spiritual ini berkaitan dengan Tuhan, ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Penderitaan fisik itu secara nyata kita bisa lihat, yang pertama yang sangat-sangat membuat kita sedih, yang sangat membuat kita menderita, itu adalah ketika kita kena sakit. Ya, sakit apapun itu. Ya, apakah sakit gigi, apakah sakit hati, ya. Kalau yang menderita sakit gigi, dia bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi bagi mereka yang kena sakit hati, dia menganggap bahwa sakit gigi itu lebih ringan daripada sakit hati. Padahal kedua-duanya sakitnya sama gitu. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Bagi yang sakit gigi, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Bagi yang sakit hati. Tapi keduanya menyakitkan. Ya. Kalau kita teliti, itu jumlah penyakit yang ada di dunia ini yang diderita oleh manusia itu ribuan jumlahnya. Ya, kalau diteliti, ya. Karena setiap organ itu ada sakitnya. Ada sakit mata. Ya, di mata itu ada korneanya yang sakit gitu. Di telinga, ada gendangnya yang sakit, ada kupingnya yang sakit gitu. Ya. Itu banyak sekali kalau dirinci. Tetapi yang namanya penyakit itu sakit yang sederhana saja itu sudah membuat kita menderita.
Contoh ketika waktu SMA, SMP kita menderita suatu jerawat misalnya di pipi kanan sangat kecil sekali, ini akan mempengaruhi perasaan kita. Kita merasa gak enak, bahkan kita malu pergi ke sekolah. Kemudian ada satu sakit yang lebih kecil lagi ketika sehabis kita makan ada sisa makanan yang tersangkut di gigi. Ini sudah bikin kita kebingungan juga. Apalagi ada saudara atau sahabat kita yang terkena penyakit stroke, terkena kanker yang sudah stadium 3. Betapa menderitanya mereka. Ya. Nah, berbicara tentang penyakit, tidak akan habis-habisnya. Karena yang namanya penyakit, kalau kita ke rumah sakit itu, wow, sangat-sangat mengerikan. Nah, itu penderitaan pertama. Penderitaan kedua secara fisik itu masalah uang. Ya. Karena saat ini kita tidak bisa bernyanyi lagi tentang hati senang walau tidak punya uang. Oh, nggak bisa. Karena sekarang yang namanya uang itu sangat penting. Ya. Orang kita kencing saja kita harus punya uang 2.000 rupiah. Kalau tidak, berat kita. Nggak bisa kencing. Maka, uang itu sangat penting. Ya. Maka, carilah uang. Agar kita tidak menderita. Satu persatu, bagaimana kita bisa bahagia walaupun kita sakit? Bagaimana kita bisa bahagia walaupun kita sedikit punya uang? Ya, ini namanya ilmu bahagia di balik sakit, bahagia di balik kekurangan uang. Yang bisa menyembuhkan secara total penderitaan secara fisik ini adalah sebuah kesadaran. Kita harus sadar bahwa setiap makhluk, bahkan setiap tumbuh-tumbuhan, ya, bukan kita manusia saja. Ya, setiap makhluk artinya kita sebagai manusia, binatang-binatang dan juga tumbuh-tumbuhan ini, itu semua makhluk artinya, semua kehidupan. Itu yang perlu kita ketahui adalah mereka semuanya sakit. Ya. Contoh kita sebagai manusia, coba di anggota keluarga Anda, siapa yang tidak pernah sakit? Di lingkungan masyarakat Anda, siapa yang tidak pernah sakit? Di Pulau Bali ini, siapa yang tidak pernah sakit? Di Indonesia ini, siapa yang tidak pernah sakit? Di dunia ini, saat ini, siapa yang tidak sakit? Coba bilang. Gak ada. Gak ada. Setiap orang pasti sakit saat ini. Setiap orang, setiap makhluk pasti sakit. Ya. Tumbuh-tumbuhan pun sakit. Dia diganggu oleh kutu yang berwarna putih. Binatang-binatang pun sakit. Apalagi kita manusia. Nah, dengan penyadaran ini, ya, kita sudah merasalah, oh ternyata baru ku tahu ya, setiap orang sakit. Itu. Nah, sekarang yang kedua yang perlu kita sadari, walaupun banyak nama-nama penyakit yang ada, sakit hanya dibedakan menjadi dua. Sakit gede dan sakit cenik. Sakit gede itu sakit yang besar, sakit yang serius. Sakit cenik adalah sakit yang hanya sekedar sakit saja. Yang namanya pusing karena lambat makan itu sakit cenik namanya. Sakit gigi itu sakit cenik namanya. Ya. Kaki kesleo patah sedikit itu sakit cenik namanya. Sakit gede itu artinya adalah orang yang saat ini bahkan sudah dari 1 minggu atau 1 bulan, 2 bulan sudah berbaring di rumah sakit, tidak bisa menggerakkan tubuhnya,
tangannya ada impus makan, impus minum, impus obat. Di dadanya banyak berisi kabel, ya. Kemudian di mulutnya dimasuki oksigen, bahkan makan minum lewat hidung, ada selang. Ini orang terkena penyakit gede itu. Coba bandingkan diri Anda dengan mereka yang di rumah sakit yang kena sakit gede. Siapa yang lebih untung? Diri Anda atau mereka? Ketika Anda dan saya menganggap bahwa diri kita lebih untung dari mereka yang ada di rumah sakit berbaring, ini hal luar biasa terjadi pada diri Anda. Ya. Secara otomatis tubuh kita ini sehat dibandingkan dengan mereka yang kena sakit gede. Untung Anda kena sakit gede, untung saya kena sakit ceni, untung Anda kena sakit ceni dan mereka kena sakit gede. Bagaimana seandainya kalau Anda dan saya kena sakit gede, betapa menderitanya lagi. Maka mari kita syukuri bahwa kita ini kena sakit cenik. Sakit kita tidak serius, ya. Anda masih bisa mendengarkan YouTube ini, saya masih bisa bicara di YouTube ini. Ini harus kita syukuri. Nah, begitu kita bersyukur, itu obat yang ada di dalam diri kita sudah mulai kerja. Maka sakit kita akan berkurang. Coba sekarang aja sakit kecilnya Anda itu bisa berkurang. Karena Anda bersyukur. Itu. Nah, yang kedua masalah uang. Mungkin Anda pernah macet di sebuah jalan, di perempatan jalan. Itu macetnya luar biasa. Itu berbagai macam kendaraan bertubi-tubi di sana. Ya, bertubi-tubi. Ya, ada yang dari arah utara ke selatan, selatan ke utara, barat ke timur, timur ke barat. Coba perhatikan apa sebenarnya yang mereka cari itu. Ya, apa yang mereka lakukan itu. Ya. Kalau kita cek lebih dalam, mereka melakukan dua hal. Mereka membuang uang atau mengeluarkan uang atau mencari uang. Hanya dua saja. Membuang uang, mengeluarkan uang atau mencari uang. Artinya apa? Uang itu sangat penting. Orang berkejar-kejaran mencari uang. Orang berkejar-kejaran mengeluarkan uang. Ya, uang itu penting. Nah, sekarang bagaimana cara kita berbahagia dengan kondisi keuangan kita saat ini? Nah, kembali sebuah penyadaran yang akan menyelesaikan. Ya, kesadaran apa? Kesadaran bahwa orang di seluruh dunia ini membutuhkan uang, mencari uang. Dan kita pun mencari uang. Kesadaran berikutnya adalah di dunia ini hanya ada dua orang saja, orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu punya uang, orang miskin tidak punya uang. Gitu. Nah, sekarang coba cek Anda. Apakah Anda punya uang atau tidak punya uang? Kalau Anda punya uang saat ini, Anda termasuk orang kaya. Anda termasuk orang kaya. Dan saya juga orang kaya. Walaupun di dompet hanya ada 200.000. Ini saya kaya. Dibandingkan mereka yang sama sekali tidak punya uang. Dan saya beruntung punya 200.000. Mungkin Anda beruntung punya 5 juta saat ini. Ya, bersyukurlah. Saya bersyukur punya 200.000. Ya. Banyak orang yang tidak mensyukuri. Dia sekarang punya uang 5 juta yang mungkin cukup 10 hari atau mungkin cukup 1 bulan, tetapi dia berpikir bahwa lagi 2 bulan dia tidak punya uang sama sekali. Dan kalau itu yang dia pikir, saat ini juga bulu kuduknya akan naik, akan ketakutan. Ini yang terjadi, ini yang dialami oleh banyak orang yang betul-betul kaya. Dia takut di kemudian hari tidak punya uang, padahal uangnya sekarang sangat cukup. Nah, penyadaran inilah yang perlu kita sadari. Dan inilah yang perlu kita renungkan. Kalau kita bisa merenungkan ini, ya, kita bisa bersyukur atas sakit kecil yang kita
derita, kita bersyukur kita sudah punya uang, kita tergolong orang kaya, maka kebahagiaan ini akan kita dapat. Kita bisa bahagia di balik penderitaan itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini, ya. Tetap di Pondok Darman bersama saya dalam acara Renungan Hati dan Jiwa. Saya, Kadek Siwambara, mengucapkan sampai jumpa pada edisi berikutnya.